one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota kami yaitu Sri Wahyuni, Ilma Eka, Krisna Wahyu, Salsadila Junior, dan Riyad Oktavian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Eka Indrawati, NIM 12401193077, akan menjelaskan tentang analisis deret dan waktu. Analisis deret dan waktu merupakan hubungan antara variabel yang dicari dengan variabel yang mempengaruhinya, yang dikaitkan dengan waktu seperti mingguan, bulan, triwulan, caturwulan, semester, atau tahun. Analisis deret waktu terdiri dari metode untuk menganalisis data deret waktu untuk mengekstraksi statistik yang bermakna dan karakteristik data lainnya. Peramalan deret waktu adalah penggunaan model untuk memprediksi nilai massa dengan berdasarkan nilai yang diamati sebelumnya. Sementara analisis regresi sering digunakan sedemikian rupa untuk menguji teori bahwa nilai saat ini dari satu atau lebih deret waktu independen mempengaruhi nilai saat ini dari deret waktu lain. Jenis analisis deret waktu ini tidak disebut analisis time series, yang berfokus pada membandingkan nilai seri waktu tunggal atau seri waktu dependen berganda pada titik waktu yang berbeda. Data bentuk time series dapat dicatat berdasarkan periode waktu harian, mingguan, bulanan, tahunan, ataupun periode waktu tertentu lainnya dalam rentang waktu yang sama. Pada data time series, nilai pengamatan suatu periode waktu diasumsikan dipengaruhi oleh nilai pengamatan pada periode waktu sebelumnya, sehingga analisis data time series memungkinkan untuk melakukan peramalan di masa mendatang. Seperti pada tabel berikut, kita dapat melihat bagaimana rata-rata penjualan produk PT XYZ tahun 1999 sampai 2018. Selain itu, teknik analisis deret waktu dapat dibagi menjadi metode parametrik dan non-parametrik. Hal ini juga merupakan hal penting dalam pembelajaran statistika. Pendekatan parametrik mengasumsikan bahwa proses stokastik stasioner yang mendasarinya memiliki struktur tertentu yang dapat digambarkan menggunakan sejumlah kecil parameter. Misalnya, menggunakan model autogresif atau rata-rata bergerak. Dalam pendekatan ini, tugasnya adalah memperkirakan parameter model yang menggambarkan proses stokastik. Sebaliknya, pendekatan non-parametrik secara eksplisit memperkirakan konvarians atau spektrum proses tanpa mengasumsikan bahwa proses tersebut memiliki struktur tertentu. Metode analisis deret waktu juga dapat dibagi menjadi linear dan non-linear, dan univariat dan multivariat. Ada beberapa jenis motivasi dan analisis data yang tersedia untuk deret waktu yang sesuai untuk berbagai tujuan dan lain-lain. Dalam konteks statistik, ekonometrik, keuangan kuantitatif, seismologi, meteorologi, dan geofisika, tujuan utama dari analisis deret waktu adalah perkiraan. Dalam konteks pemrosesan sinyal, teknik kontrol dan teknik komunikasi digunakan untuk deteksi dan estimasi sinyal. Dalam konteks penambangan data, pengenalan pola, dan analisis deret waktu, pembelajaran mesin dapat digunakan untuk pengelompokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Wahyu Mahendra. Di sini saya akan menerangkan tentang pembagian pola data. Pada umumnya,
Perubahan yang terjadi dalam data statistik dalam sederetan waktu tertentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut model klasik variabel, deret waktu dipengaruhi oleh 4 gerakan perubahan. Komponen deret waktu tersebut menurut Levin dan Black adalah 1. Tren sekuler, 2. Variasi musim, 3. Variasi siklis, 4. Variasi residu. Suatu nilai deret waktu dapat terdiri dari semua atau beberapa komponen saja. Model klasik mengasumsikan bahwa nilai data deret waktu merupakan gabungan perkalian dari nilai-nilai komponennya. Yang pertama ada tren sekuler atau sekuler trend. Tren ini adalah gerak naik turun di dalam jangka waktu yang panjang. Menurut gerakannya, tren sekuler ini dapat dibedakan atas 3 jenis, yaitu tren naik, tren tetap, dan tren turun. Di sini saya akan menampilkan sebuah diagram atau grafik yang menunjukkan tren naik. Seperti yang ada di grafik, umumnya biaya hidup dari waktu ke waktu cenderung meningkat terus. Dapat dilihat di grafik tersebut. Gejala yang sejenis di grafik tersebut disebut dengan tren naik. Yang kedua ada variasi musim. Variasi musim adalah gerak atau naik secara periodik dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dan gerak musim ini biasanya dinyatakan dalam persen. Oleh sebab itu, biasa disebut dengan istilah seasonal index. Yang selanjutnya ada variasi siklis. Variasi siklis atau gerak siklis adalah gerak naik atau turun secara periodik dalam jangka waktu yang panjang, yaitu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun atau lebih. Kegiatan ekonomi seperti ini dalam dunia perdagangan kerap kali menunjukkan gerak-gerakan naik turun secara siklis di sekitar kondisi normalnya. Bisnis siklis adalah sebuah contoh dari gerakan siklis ini. Periode bisnis siklis ini dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada masa pemulihan atau revival fase. Yang kedua ada masa kemakmuran atau prosperity fase. Yang ketiga ada masa kemunduran atau krisis fase. Masa kehancuran atau depression fase. Saya juga akan menampilkan contoh diagram dari siklis tersebut. Nah, di diagram tersebut ada menunjukkan angka 1, 2, 3, 4, yaitu mewakili fase-fase yang sudah saya terangkan tadi. Yang keempat ada variasi residu atau irregular variations. Adalah gerakan yang tidak teratur dan sulit untuk diramalkan, maupun gerakan yang disebabkan oleh faktor kebetulan. Gerakan semacam ini umumnya timbul sebagai akibat dari bencana alam, kelaparan, kekeringan, peperangan, perubahan politik, pemogokan, dan kejadian lainnya. Gerakan semacam itu dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, produksi, kegiatan investasi, dan kegiatan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsadila Yuniar dengan NIM 12401193079. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai metode dalam menghitung tren linear. Ada berbagai metode dalam menghitung tren linear, yaitu metode bebas, metode setengah rata-rata, metode rata-rata bergerak, dan metode kuadrat terkecil. Yang pertama adalah metode tangan bebas. Metode ini sangat sederhana dan tidak memerlukan perhitungan-perhitungan. Metode ini sifatnya sangat subjektif. Maksudnya, kalau ada lebih dari 1 orang melakukan metode ini, maka akan menghasilkan garis tren yang berbeda. Data hasil pengamatan kita gambarkan dalam suatu diagram pencar. Kemudian kita tarik garis lurus secara bebas melalui diagram pencar tersebut. Arah garis tersebut sesuai dengan letak titik-titiknya. Pedomannya adalah kurang lebih 50% titik berada di atas dan kurang lebih 50% titik berada di bawah garis tren. Contohnya ada pada tabel di bawah. Contoh dari data pada tabel di atas merupakan garis tren dengan metode tangan bebas. Penyelesaiannya yaitu pembuatan garis tren dengan metode tangan bebas pada
data tabel 8.1 dapat dilakukan dengan mudah dengan pedomannya adalah kurang lebih 50% titik berada di bawah garis tren. Untuk yang kedua adalah metode rata-rata bergerak. Dalam metode ini kita mengganti nilai data 1 tahun dengan nilai rata-ratanya, dihitung dengan nilai data tahun yang mendahului dan nilai data tahun berikutnya. Biasanya digunakan 3 tahun atau 5 tahun rata-rata bergerak. Secara matematis, apabila data berkala sebanyak T sama dengan Y1, Y2, Y3, dan seterusnya, maka rata-rata bergerak N waktu merupakan urutan rata-rata hitung sebagai berikut. Bisa dilihat rumusnya. Di dalam data berkala, rata-rata bergerak sering digunakan untuk memuluskan fluktuasi yang ada pada data tersebut. Apabila rata-rata bergerak dibuat dari data tahunan sebanyak N waktu, maka rata-rata bergerak tersebut disebut rata-rata bergerak tahunan dengan orde N. Contoh pada tabel berikut. Contoh dari data yang tersedia dalam tabel, buatlah garis tren dengan metode rata-rata bergerak dengan orde 3 dan penyelesaiannya juga sudah ada dalam tabel. Metode kuadrat kecil atau metode least square adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linier dari suatu data agar dapat diprediksi nilai-nilainya, yang mana nilai-nilai tersebut kita dapat pada data-data yang kita miliki. Rumus persamaannya Y sama dengan A plus BX dengan keterangan Y adalah variabel yang dicari trennya dan X adalah variabel waktu atau tahun. Sedangkan untuk mencari nilai konstanta A dan parameter B adalah A sama dengan sigma Y per N dan B sama dengan sigma YX per sigma X kuadrat. Contoh metode kuadrat kecil yang pertama, analisis menggunakan metode least square PT ABC, di mana per tahunnya mengalami kenaikan pada penjualannya. Yang kedua yaitu mencari nilai A dan B. A 198.000 per 11 sama dengan 18.000 dan B 48.000 per 110 sama dengan 436,36. Maka persamaan least square-nya adalah Y aksen sama dengan A plus BX, Y aksen sama dengan 18.000 ditambah 436,36. Maka ramalan penjualan untuk tahun 2007 sama dengan Y 2007 sama dengan 18.000 ditambah 436,36 dikali 6. Y 2007 sama dengan 18.000 ditambah 2.618,18. Y 2007 sama dengan 20.618,18 dibulatkan menjadi 20.619 unit. Ramalan penjualan tahun sebelumnya, misalkan tahun 1995 adalah Y 1995 sama dengan 18.000 ditambah 436,36 dikali min 6. Y 1995 sama dengan 18.000 ditambah min 2000,618,18. Y 1996 sama dengan 15.381,82 dibulatkan menjadi 15.382 unit. Semi-moving average. Metode setengah rata-rata pada prinsipnya adalah membagi dua data dalam dua bagian, yaitu kelompok pertama dan kelompok kedua. Selanjutnya, dua kelompok tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan trend forecasting. Rumus yang digunakan dalam metode trend setengah rata-rata bisa disebut semi-moving average method. Ini adalah Y kuadrat sama dengan A plus B kali X, dan keterangannya adalah Y kuadrat adalah nilai tren,
A. Semi-afferent yang tahu. B. Semi-afferent 2 min semi-afferent 1 per N. N jumlah data dalam satu kelompok, X adalah periode. Dan ini adalah contoh soal dari semi-moving average. Nilai semi-average A kuadrat A sama dengan 149,5 merupakan nilai tren periode dasar 1 Jan aksen atau 31 dash aksen 92. Nilai semi-average sebesar A sama dengan 202 merupakan nilai tren periode dasar 1 Jan aksen 97 atau 31 dash aksen 96. B sama dengan X2 min X1 per N bisa dijelaskan pertambahan tren tahunan secara rata-rata. Jadi B sama dengan 202 min 149,5 per 4 sama dengan 13,1125. Jadi persamaan trennya adalah Y aksen sama dengan A plus BX. Jadi dan selanjutnya persamaan trennya dengan TH dasar 1993 Y aksen sama dengan 149,5 plus 13,125 X. Dan persamaan tren dengan TH dasar 1997 Y aksen sama dengan 202 ditambah 13,125 X.